Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Imade Urip kembali menggelar bimbingan teknis BIMTEK tahap ketiga di Kabupaten Tabanan. Setelah turba atau turun ke bawah menyambangi petani kopi dan penyuluh di Kecamatan Penebel dan Barge, serta Baturiti, serta secara maraton, Wakil Rakyat Sejuta Traktor yang akrab disapa MU itu membuka agenda BIMTEK mengenal lebih dekat tren di industri kopi yang digelar di Pondok Pitaya, Kecamatan Slemadeg Barat, Tabanan. Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan itu terus menggenjot kegiatan BIMTEK selama 5 tahap di Tabanan yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Seperti sebelumnya, pembukaan BIMTEK yang diikuti sekitar 75 peserta dari para kelompok tani dan penyuluh dari Kecamatan Slemadeg Barat ini dihadiri Direktur Jenderal Perkebunan yang diwakili oleh Koordinator Tanaman Penyegar Gento Widayanto, beserta Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali diwakili Kabid Perkebunan Dewo Ayu Budiasih dan Kabid Perkebunan Dinas Pertanian Tabanan I Gusti Ayu Sinta Oktavianti. Salah satunya peserta BIMTEK I Ketut Siarge sebagai petani kopi di Slemadeg Barat mengakui sosok Made Urip yang luar biasa membantu para petani. Kalau saya melihat Made Urip ya sangat luar biasa untuk khususnya petani kopi ini. Pada kesempatan itu, mewakili Kadis Pertanian Tabanan selaku Kabid Perkebunan, I Gusti Ayu Sinta Oktavianti membaca sambutan Kadis Pertanian Tabanan, menyampaikan sangat menyambut baik kegiatan BIMTEK yang terus digenjot dan difasilitasi oleh Made Urip yang selalu hadir membantu petani dan keramu subak abian di Tabanan. Ditambahkan, Kabid Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Dewo Ayu Budiasih mengucapkan terima kasih kepada Made Urip yang secara terus-menerus membantu kelompok petani kopi, khususnya untuk peremajaan kopi Arabica dan Robusta hingga tahun 2023 beserta bantuan pupuk organik untuk mendukung Bali menuju pulau organik. Ia berharap melalui BIMTEK yang menghadirkan narasumber dari pakar dan praktisi kopi Ikomang Sukarsana bisa diikuti dengan baik karena akan mendapat ilmu yang sangat mahal tentang pengolahan kopi. Sangat luar biasa. Karena acara BIMTEK seperti ini sangat bermanfaat bagi petani dalam mengembangkan wawasannya. Di sisi lain, Koordinator Tanaman Penyegar Gento Widayanto mengakui Made Urip selalu turun tangan membantu para petani, termasuk petani kopi dan kakao yang sangat setia mengawal subsektor perkebunan di Bali. Selain itu juga terus menginisiasi beragam kegiatan BIMTEK untuk menambah wawasan dan pengetahuan para petani penerima manfaat, termasuk mewujudkan desa organik. Made Urip menyampaikan BIMTEK kali ini kembali bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk mengurus perut rakyat atau kaum marhaen yang harus terus dibantu bersama. Apalagi sektor pertanian telah memberikan pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa dan terbukti saat menghadapi dampak pandemi COVID-19. Ditegaskan paling tidak ketahanan rumah tangga masih tetap terjaga karena semua sektor khususnya pariwisata sudah lesu darah. Karena itulah Gubernur Bali Wayan Koster sudah menetapkan pertanian sebagai sektor unggulan yang harus dijaga dengan baik agar bisa bersinergi dengan sektor lainnya terutama pariwisata. Disadari selama ini sangat banyak alih fungsi lahan di Bali yang berbuah betuan sekitar 700 hektar per tahun yang melahap lahan kelas 1 dan produktif untuk digunakan di luar sektor pertanian. Nah sekarang tantangan apa di sektor pertanian ini? Tantangannya pertama adalah konversi lahan yang begitu tinggi kita di Bali itu. Hampir rata-rata per tahun itu 700 hektar habis untuk kepentingan di luar pertanian. Banyak lahan-lahan tanah kelas 1, lahan-lahan penutup kita berbuah beton. Ya, kita di Tabanan lihat itu digubuk, dibongkar itu. Kan sudah hampir habis itu karena masuk realistik pengembang itu. Maka itu berharap teman-teman terutama yang jadi pedesa adat ini ya buatlah semacam perharap itu. Jangan dikasih para pengembang itu melalap lahan-lahan produktif kita. Wakil rakyat yang mengurus perut rakyat selama 5 periode dengan 255.130 suara terbanyak Dapil Bali dan ranking 7 seluruh Indonesia itu sangat menyayangkan para generasi muda dan milenial tidak mau terjun bertani sehingga para petani sudah banyak yang tua. Untuk itulah melalui BIMTEK tersebut diharapkan bisa kembali menarik minat para petani muda milenial untuk menggarap dan menggeluti sektor pertanian ini. Suami Nimade Kusmantari yang saat ini digadang-gadang maju sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Bali dari PDI Perjuangan di Dapil Tabanan itu juga berharap agar sektor pertanian bisa digarap bersama untuk menjaga ketahanan pangan. Indrawan, Bali TV.